Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dian Ayu Rismawati dengan NIM 190003065. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya bernama Asti Arwindi dengan NIM 190003066. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini biasanya kita pelajari di kelas 10, baik itu jenjang SMA maupun SMK. Nah, oke teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Simak saja langsung di sini bersama kita. Teman-teman, kita akan belajar dulu tentang teks eksposisi ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih indikator yang ada dalam teks eksposisi. Nah, pada KD 3.4 itu nantinya kita akan menganalisa struktur beserta dengan kebahasaannya dari teks eksposisi. Tetapi sebelum kita belajar lebih lanjut untuk menganalisa, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu teks eksposisi. Nah, baik, teks eksposisi itu adalah suatu teks yang membahas tentang persoalan yang dimana dapat menambah wawasan pembaca dengan tujuan pembaca itu dapat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu bersifat objektif. Artinya tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua yaitu bersifat informatif, yang berarti pembaca telah merasa menambah informasinya melalui sebuah topik yang dibahas. Yang ketiga itu memuat fakta. Nah, dalam hal ini, fakta itu dapat berisi data dan dapat berupa angka. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Poin yang selanjutnya yaitu struktur. Dalam setiap sebuah teks bacaan pasti memiliki struktur kebahasaan. Nah, dalam hal ini, teks eksposisi itu memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu ada tesis. Tesis itu adalah tesis itu membahas tentang topik yang diangkat oleh penulis. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berupa opini berdasarkan fakta dan data yang kuat serta ditulis secara sistematis. Yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Dalam teks eksposisi, penegasan ulang biasanya digunakan sebagai kesimpulan atau penutup. Dalam penegasan ulang, argumentasi juga dituangkan kembali, tetapi tidak secara langsung, melainkan dalam bentuk kata rujukan. Oke teman-teman, setelah kalian tadi membaca sedikit kutipan dari teks eksposisi tentang COVID-19, maka langkah selanjutnya kita akan menganalisa terkait dengan struktur teks eksposisi. Nah, perlu diketahui struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Dari teks COVID-19 tersebut, kita dapat mengambil tesisnya, yaitu bagaimana contohnya dalam teks tersebut adalah COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.
Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Jadi dalam tesis itu mengangkat tentang apa sih yang dituangkan dalam penulis dalam sebuah teks itu. Pada intinya dalam teks tersebut penulis mengangkat tentang asal mula dari COVID-19 tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi dari teks COVID-19 tersebut adalah peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, struktur penegasan ulang. Nah, dalam teks kutipan tersebut dapat diambil penegasan ulangnya, yaitu dalam kutipan, oleh karena itu, mari kita mulai menjaga dan melakukan protokol kesehatan mulai dari diri sendiri, seperti sering mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter saat berbicara langsung dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui dan mempelajari jenis-jenis teks eksposisi. Berdasarkan pola pengembangan paragrafnya, teks eksposisi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Berikut contoh paragraf atau teks yang menyatakan tentang eksposisi definisi. Dari contoh paragraf tersebut, menjelaskan tentang definisi globalisasi, namun tetap dengan batasan makna. Kemudian, untuk jenis yang kedua, ada eksposisi proses, yakni eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Berikut contoh paragraf atau teks yang menyatakan tentang eksposisi proses. Bisa kita lihat, isi paragraf tersebut menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi, sesuai dengan contoh dari eksposisi proses. Untuk jenis teks eksposisi yang ketiga, yaitu ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Berikut contoh teks atau paragraf yang menyatakan tentang eksposisi ilustrasi. Bisa kita lihat, contoh paragraf berikut memberikan ilustrasi atau gambaran tentang pemanasan global serta dampaknya terhadap kehidupan di bumi, sehingga pembaca bisa mengetahui apa serta bagaimana pemanasan global itu sendiri. Kemudian yang keempat, ada eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi, yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat, seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antarkalimat, seperti akan tetapi, meskipun demikian, namun, dan sebaliknya. Berikut contoh paragraf atau teks yang menggambarkan tentang eksposisi pertentangan. Terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dan revolusi planet ini berbanding terbalik. Untuk berevolusi mengitari matahari, Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya, untuk berputar pada porosnya, 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu 1 hari.
Selanjutnya, untuk jenis teks yang kelima, ada eksposisi perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Berikut ini contoh paragraf atau teks yang menyatakan eksposisi perbandingan. Nah, dari paragraf berikut menjelaskan tentang perbandingan antara tenaga pembangkit listrik dengan Petromax, di mana listrik telah disediakan pemerintah secara gratis, sedangkan Petromax memerlukan banyak bahan bakar dan perawatan yang cermat. Jenis teks yang keenam ada eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Berikut contoh teks atau paragraf yang menyatakan tentang eksposisi klasifikasi. Nah, bisa kita lihat, dari contoh paragraf tersebut, kita bisa melihat pembagian jurusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3, yakni linguistik, sastra, dan filologi, serta perbedaannya terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Untuk jenis yang ketujuh, ada eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Berikut contoh paragraf atau teks yang menyatakan tentang eksposisi berita. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marga Mahindra, menjadi sorotan publik setelah aksinya menyatakan secara lantang bahwa DPR adalah singkatan dari Dewan Pengkhianat Rakyat. Aksinya tersebut dilontari dari bentuk protesnya yang mewakili suara para mahasiswa Indonesia yang menolak RKUHP. Untuk jenis teks eksposisi yang ke-8, ada eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Berikut contoh teks atau paragraf yang menggambarkan tentang eksposisi analisis. Saya meyakini bahwa adanya berbagai lembaga bimbingan belajar merupakan bentuk dari gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Pertama, tak sedikit peserta didik yang kalah bersaing dengan para peserta didik lain yang mengikuti bimbel yang dilihat dari segi nilai pada tiap-tiap mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Untuk contohnya seperti, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun yang menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Untuk contohnya seperti kalimat berikut ini. Setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun camilan. Hal ini sebenarnya, menurut penelitian di National Institute of Health, bukanlah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup, yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif.
Misalnya, seperti kalimat berikut ini. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina merupakan kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi pronomina yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara itu, pronomina non-persona yang digunakan untuk penunjuk ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, imbuhannya, mu, ku, si, dan penanya. 5. Penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Sedangkan adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat, misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Kemudian untuk yang keenam atau yang terakhir, yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seperti paragraf berikut. Seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo, Aceh, yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kita mengenai teks eksposisi yang kita ulas kembali di kelas 10 tingkat SMA maupun SMK. Semoga sedikit penjelasan dari kami mengenai teks eksposisi dapat menambah pengetahuan bagi saudara sekalian. Oke, jika banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.